Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok HIP-HIP-ORE, kami akan mempresentasikan mengenai peramalan atau forecasting dalam manajemen operasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu forecasting. Nah, forecasting itu sendiri adalah proses memprediksikan kejadian di masa depan berdasarkan data masa lalu atau melihat pola yang sudah terjadi lalu memperkirakannya. Forecasting mempunyai tujuan dan fungsi. Yang pertama, untuk memprediksi kondisi di masa depan. Kedua, membantu dalam pengambilan keputusan. Ketiga, membuat perencanaan menjadi lebih baik. Keempat, mengurangi resiko kerugian dan meningkatkan efisiensi dan juga keuntungan. Adapun untuk pelaku UMKM atau benchmarking seperti 1. Kopi Kenangan. Kopi Kenangan adalah usaha minuman kopi yang berkembang pesat di Indonesia. Penggunaan forecasting memprediksi jumlah pembeli setiap hari, menentukan stok bahan baku seperti kopi, susu, dan gula, mengatur jumlah karyawan saat jam ramai. Yang kedua, Erigo. Erigo adalah brand fashion lokal yang dikenal hingga internasional. Penggunaan forecasting memprediksi tren fashion yang diminati, menentukan jumlah produksi pakaian, menghindari kelebihan stok. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari penjualan martabak. Pada data penjualan martabak, hari penjualan pada hari Senin ada 20, Selasa ada 22, Rabu ada 25, Kamis ada 27, dan Jumat ada 30. Dan yang dipertanyakan di sini hari penjualan pada hari Sabtu. Di sini saya akan menjawab untuk penjualan pada hari Sabtu dengan rumus total penjualan dibagi jumlah hari. Jadi total penjualan 20 ditambah 22 tambah 25 tambah 27 tambah 30 sama dengan 124, dan jumlah hari dari Senin ke Jumat adalah 5. Jadi 124 dibagi 5 sama dengan 24,8, dan kita bulatkan menjadi 25. Jadi penjualan pada hari Sabtu ada 25 martabak. Baik, di sini kami akan menjawab beberapa dari pertanyaan refleksi. Pertanyaan yang pertama, apakah hasil ramalan selalu akurat? Jawabannya tidak. Hasil ramalan atau forecasting tidak selalu akurat. Hal ini karena forecasting hanya menggunakan data dari masa lalu sebagai dasar untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Sementara itu, kejadian di masa depan bisa saja berubah karena berbagai faktor yang tidak dapat diprediksikan sepenuhnya. Oleh karena itu, hasil forecasting biasanya digunakan sebagai perkiraan atau pedoman dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan yang kedua, faktor apa yang bisa membuat forecasting meleset? Forecasting bisa meleset karena data yang digunakan tidak akurat, perubahan kondisi atau tren yang tidak terduga, pemilihan metode yang kurang tepat, kesalahan manusia, serta adanya kejadian di luar perkiraan seperti krisis atau bencana. Yang ketiga, mengapa bisnis perlu melakukan forecasting? Bisnis perlu melakukan forecasting karena dapat membantu dalam merencanakan kegiatan operasional dengan lebih baik. Dengan adanya peramalan, perusahaan dapat memikirkan jumlah permintaan di masa depan sehingga dapat menentukan jumlah produksi, mengatur persediaan barang, serta mempersiapkan sumber daya yang diperlukan. Apa resiko jika perusahaan tidak melakukan peramalan? Jika perusahaan tidak melakukan forecasting ataupun peramalan, maka perusahaan akan kesulitan dalam merencanakan kegiatan bisnisnya. Dan resiko yang akan terjadi antara lain kekurangan stok barang ketika permintaan meningkat, ataupun kelebihan stok yang dapat menyebabkan kerugian. Selain itu, perusahaan juga bisa mengalami ketidakpastian, ketidakefisienan dalam proses produksi dan distribusi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai forecasting. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya peramalan dalam dunia bisnis. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan.